Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Cecep Fahrur MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Esensi Al-Quran dan teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sri Sulistina dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit mempresentasikan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Teman-teman rahimakumullah, berbicara mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan yang bersifat dogmatis, dan wahyu-wahyu yang terdapat di dalamnya memiliki kebenaran yang mutlak. Nah, Al-Quran sendiri menjadi referensi, menjadi rujukan, menjadi pedoman dari perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya Al-Quran merupakan mahakarya yang sangat luar biasa. Kok bisa sih? Karena realitanya segala sesuatu yang muncul seiring dengan perkembangan kemajuan zaman itu sudah jauh lebih dulu tertulis di dalam Al-Quran. Masya Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ilmu yang disusun berdasarkan penelitian, perenungan, dan menjadi proses dalam tahapan pembuktian ilmiah. Lantas, bagaimana Al-Quran memandang pentingnya ilmu pengetahuan? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Secara garis besar, Allah menjelaskan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca, untuk meneliti, untuk menyampaikan, memperdalam ilmu pengetahuan dan memahami realitas sosial. Dr. Quraisy Shihab menjelaskan perbedaan makna kata Iqra di ayat pertama dan di ayat ketiga. Di mana di ayat pertama, Iqra di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan guna kebutuhan diri kita sendiri. Sedangkan di ayat yang ketiga, Iqra tersebut Allah memerintahkan kepada kita setelah kita menambah wawasan dan pengetahuan kita mengajarkan apa yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Selain itu juga Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di dalam tafsir Al-Misbah, kalimat wallazina utul ilma yang berarti orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di sini ialah mereka yang beriman dan menghiasi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Di dalam ayat ini, orang beriman dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ialah orang yang beriman dan beramal soleh, dan yang kedua, orang yang beriman, beramal soleh dan menghiasi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, perbedaan derajat itu bukan dilihat dari perbedaan ilmu yang dimilikinya saja, tapi dari pengaplikasian dari ilmu tersebut. Apakah setelah dia memiliki ilmu, dia menyampaikan dan membagi ilmunya kepada orang lain baik melalui lisan, tulisan, maupun keteladanan. Lantas teman-teman, bagaimana cara kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan? Kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sangat sempurna, diberikannya akal dan perasaan, diberikannya karunia dan potensi yang sangat beragam. Tugas kita ialah untuk memaksimalkan potensi tersebut, di mana Allah telah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, aplikasi dari rasa syukur itu ialah dengan kita memaksimalkan sam'a wal absara wal afidah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasannya ada 3 cara
untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama ialah melalui pengamatan indera, di mana Allah menjelaskan bahwasanya indera bisa menjadi potensi untuk kita memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara kita mendengarkan, baik mendengarkan guru atau dosen di dalam menjelaskan pelajaran, mendengarkan ustadz dalam menyampaikan tausiahnya, mendengarkan orang tua kita yang sedang memberikan petua atau nasihat, dan mendengarkan segala sesuatu yang baik-baik. Kemudian dengan melihat dan mengamati realitas di sekitar kita yang bisa kita contoh untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ialah melalui pengamatan akal. Nah, Allah menjelaskan bahwasannya akal ini menjadi potensi penyempurna dari pengamatan indera. Akal ini yang nantinya mengoreksi kesalahan pengetahuan yang didapat secara indrawi. Karena akal memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang abstrak dan bersifat logis. Kemudian cara yang ketiga ialah melalui pengamatan intuisi atau hati. Imam Al-Ghazali mengistilahkan hati dengan kalbu. Nah, Allah juga menjelaskan bahwasanya potensi intuisi atau hati ini ialah potensi yang tidak bisa dipisahkan untuk memperoleh pengetahuan. Bahkan intuisi atau hati ini menjadi potensi yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena indera hanya mampu memperoleh ilmu pengetahuan dengan sesuatu yang nampak saja, sedangkan akal hanya mampu memperoleh pengetahuan yang bersifat logis saja. Tapi hati atau intuisi dia mampu memperoleh pengetahuan yang bersifat abstrak, baik logis maupun supralogis. Masya Allah. Teman-teman rahimakumullah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bersama bahwasannya pengamatan hati atau intuisi menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu bagaimana sih caranya memaksimalkan kemampuan hati atau intuisi kita guna mendapatkan pengetahuan yang spektakuler? Ternyata ada 3 caranya. Yang pertama ialah tafakkur, dengan kita menyaksikan keagungan dari Al-Quran. Jadi kita tidak hanya membacanya, tapi kita juga memahami arti dan maknanya, serta menelisik lebih dalam melalui tafsirnya dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kandungan yang terdapat di dalamnya. Kemudian setelah tafakur, yang kedua ialah tazakkur atau zikir kepada Allah. Kita memperbanyak zikir kepada Allah karena ala bizikri la tatma'innul qulub. Dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Kemudian setelah tafakur, tazakkur ialah riyadhah, melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Dengan begitu, indera kita akan tertajamkan, akal kita akan tercerdaskan, dan hati kita akan mendapati kepekaan. Nah, teman-teman, setelah kita memiliki kepekaan intuisi atau hati, maka insya Allah kita akan dengan mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena ternyata ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ilmu laduni dan ilmu kasbi. Ilmu laduni ialah ilmu yang Allah berikan langsung, yang Allah bisikan langsung kepada hati seorang hamba pilihannya. Karena tidak seorang hamba, maka kriterianya ialah hamba yang memiliki ijtihad, kesungguhan, keimanan, dan ketakwaan yang sangat luar biasa, sehingga Allah sendirilah yang mengajarinya. Karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali asih. Karena ilmu itu ialah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada seorang ahli maksiat. Kemudian yang kedua ialah ilmu kasbi. Ilmu kasbi ini ilmu yang diperoleh melalui usaha manusia. Ya seperti kita harus belajar dulu, harus mencari tahu dulu, baru kita bisa memperoleh ilmu tersebut. Teman-teman rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran memandang ilmu pengetahuan menjadi aspek yang sangat penting. Untuk itu kita sebagai seorang hamba yang diutus menjadi khalifah fil ard, mari menggali ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu ingin hidup bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu ingin hidup bahagia di akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, itu juga harus dengan ilmu. So, mari perdalam ilmu pengetahuan.
dan jadikan dunia jembatan emas untuk menuju kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.